Yo guys, ini adalah iPhone 12 Pro Max dan iPhone 13 base model. Kalau saat ini kalian dalam posisi akan membeli salah satu dari kedua iPhone ini, atau bagi kalian yang saat ini lagi bingung untuk memilih salah satu dari keduanya, saran saya kalian tonton dulu video ini. Oke, kalau melihat harganya di pasaran saat ini, kedua iPhone ini bisa kita dapatkan di rentang harga yang tidak jauh berbeda. Namun cukup disayangkan untuk saat ini iPhone 12 Pro Max sudah tidak lagi dijual dalam kondisi baru, sebab iPhone yang dirilis pada tahun 2020 ini telah discontinue sejak iPhone 13 series diluncurkan Apple di tahun 2021 yang lalu. So pastinya dibutuhkan usaha yang lebih untuk mendapatkan unit second yang masih cukup layak, mengingat iPhone ini sudah memasuki usianya yang ketiga tahun di awal tahun 2024 ini. Di salah satu marketplace online dalam kondisi second, iPhone 12 Pro Max bergaransi resmi rata-rata dibanderol mulai dari harga 12 juta rupiah. iPhone 13 sendiri yang saat ini baru berusia 2 tahunan terpantau masih cukup banyak dijual dalam kondisi baru. Terlebih iPhone ini juga masih tersedia di authorized reseller dan dibanderol mulai dari harga 11 juta rupiah saja. Nah, terlepas dari masalah harga, pada dasarnya kedua iPhone ini masing-masing memiliki keunggulan dan hal ini tentu saja bisa jadi bahan pertimbangan kalian dalam memilih salah satu dari kedua iPhone ini. Nah, kalau melihat dari tahun perilisannya, iPhone 13 bisa dikatakan lebih prima ketimbang iPhone 12 Pro Max. iPhone 13 yang dirilis setahun setelah perilisan iPhone 12 series secara garis besar memiliki beberapa keunggulan baik dari segi hardware maupun dari segi softwarenya. Dan salah satu hal yang akan cukup berasa tentu saja dari segi dukungan software update yang kemungkinan akan didapatkan kedua iPhone ini. iPhone 13 yang dirilis setahun setelah perilisan iPhone 12 series kemungkinan besar juga akan mendapatkan dukungan pembaruan sistem setahun lebih panjang dari iPhone 12 Pro Max. So dengan begitu untuk skenario penggunaan jangka panjang, iPhone 13 secara software jelas lebih siap ketimbang iPhone 12 Pro Max. Nah, untuk desain dan dimensinya, kedua iPhone ini juga masing-masing memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Di mana iPhone 12 Pro Max secara look terlihat lebih premium dengan 3 buah lensa pada kamera belakangnya. Ditambah lagi material frame yang digunakan juga berbahan stainless steel yang terbukti memiliki durabilitas yang lebih baik ketimbang frame aluminium yang digunakan iPhone 13. Untuk finishing frame-nya sebenarnya secara pribadi saya lebih prefer ke tekstur matte yang ada di iPhone 13, sebab secara tampilan dan feel genggamnya berasa lebih premium dan lebih clean dari ciplakan sidik jari. Namun untuk bodi belakangnya, menurut saya finishing matte di iPhone 12 Pro Max berasa lebih berkelas, terlebih lapisan luar seperti ini tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Untuk dimensinya sendiri, iPhone 12 Pro Max memiliki ukuran bodi yang lebih besar ketimbang iPhone 13, yang mana hal ini akan cukup berpengaruh pada skenario penggunaannya. Untuk skenario penggunaan yang membutuhkan bentang layar yang cukup luas seperti nonton film, editing foto dan video, dan untuk kebutuhan gaming, tentu iPhone 12 Pro Max dalam hal ini merupakan pilihan yang lebih masuk akal. Namun sepengalaman saya, dengan dimensi yang lebih kecil bukan berarti ukuran iPhone 13 sama sekali tidak mampu memenuhi skenario penggunaan seperti itu. Terlebih dimensi iPhone 13 berasa cukup pas di tangan yang membuatnya masih cukup nyaman untuk skenario penggunaan satu tangan. Dan kalau kalian notice, ukuran poni iPhone 13 terlihat sedikit lebih kecil, yang mana hal ini memang diklaim Apple bahwasanya ukuran poni iPhone 13 series 20% lebih ringkas dari ukuran poni yang dimiliki iPhone generasi sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas kualitas layarnya. Secara umum, dalam hal ini kualitas layar kedua iPhone ini bisa dikatakan sama saja, baik dari segi panel, rasio kontras, maksimum brightness, dan teknologi pendukung lainnya. Di atas kertas, perbedaan kecil hanya terletak pada resolusi dan tingkat kerapatan pikselnya saja. Yang mana perbedaan ini pun cukup sulit ditemukan ketika kita melihat langsung konten yang ditampilkan kedua iPhone ini. Ya mungkin karena secara angka perbedaannya memang terpaut tidak begitu jauh. So manapun pilihan kalian dari kedua iPhone ini, kalian akan tetap mendapatkan kualitas layar yang proper dengan resolusi dan kerapatan piksel yang terbilang cukup tinggi. Oke, sekarang kita bahas performa mesin kedua iPhone ini. iPhone 12 Pro Max ditenagai chipset Apple A14 Bionic, sedangkan iPhone 13 dibekali chipset yang lebih baru yaitu Apple A15 Bionic. Dari beberapa pengujian yang dilakukan terlihat secara angka jelas iPhone 13 lebih superior ketimbang iPhone 12 Pro Max, walaupun selisihnya tidak terlampau begitu jauh.
Dengan selisih angka seperti itu, sepengalaman saya, secara real, performa yang diberikan kedua iPhone ini masih tergolong sama-sama gahar dan stabil, dan secara experience penggunaan performa yang dihasilkan dari chipset kedua iPhone ini bisa dikatakan tidak jauh berbeda. Untuk skenario penggunaan yang cukup berat seperti pada saat mengedit dan merender video 4K di aplikasi LumaFusion, performa yang diberikan kedua iPhone ini masih terbilang cukup mirip. Untuk kebutuhan gaming pun, sepengalaman saya, performa keduanya tergolong ngebut dengan FPS yang cukup stabil dan suhu yang dihasilkan masih dalam batas sewajarnya. Nah, kalau untuk penggunaan yang berat saja, performa kedua iPhone ini masih berasa cukup oke. Tentu saja untuk penggunaan yang lebih ringan seperti multitasking, scrolling, dan sebagainya, performa kedua iPhone ini tidak perlu diragukan lagi. So, manapun pilihan kalian di antara keduanya, kalian akan tetap mendapatkan sebuah iPhone dengan performa mesin yang masih sangat bisa diandalkan. Nah, sekarang kita beralih ke perbandingan kameranya. Seperti pada iPhone Pro model lainnya, iPhone 12 Pro Max juga dibekali 3 buah lensa pada kamera belakangnya, yaitu lensa wide, ultra wide, dan telephoto, dan juga sebuah lensa wide pada kamera depannya. Sedangkan iPhone 13 yang merupakan iPhone base model hanya dibekali 2 buah lensa pada kamera belakangnya, yaitu lensa wide dan ultra wide, serta sebuah lensa wide pada kamera depannya. Dan untuk hasil fotonya, seperti yang kalian lihat, secara umum kualitas hasil jepretan kamera utamanya bisa dikatakan masih cukup identik, baik dalam hal warna, ketajaman, dan dynamic range-nya. Terkhusus di mode potret, iPhone 12 Pro Max secara default menggunakan lensa telefotonya, sedangkan iPhone 13 menggunakan lensa utamanya. Dan kalau kalian perhatikan, dari segi separasi blurnya, sebenarnya keduanya tergolong cukup rapi. Hanya saja penggunaan lensa telefoto di mode potret ini mampu membuat fotonya terlihat lebih minim distorsi, sehingga bentuk objek di dalam fotonya lebih sesuai dengan kondisi aslinya. Untuk hasil foto selfie-nya secara umum juga masih bisa dikatakan cukup mirip, terutama ketika pengambilan gambar dilakukan di kondisi ideal seperti ini. Perbedaan kecil baru akan terlihat ketika foto selfie dilakukan di kondisi backlight, yang mana hasil jepretan iPhone 13 di kondisi seperti ini sedikit lebih unggul, terutama dari segi dynamic range-nya. Untuk pengambilan gambar di kondisi low light, kedua iPhone ini tentu sudah termasuk proper, sebab keduanya dibekali hardware dan software yang cukup mendukung. Dan dari beberapa sampel foto low light ini terlihat seringkali foto yang dihasilkan iPhone 12 Pro Max dibuat sedikit lebih terang, walau perbedaannya tidak begitu signifikan. Selebihnya, baik dari segi warna, ketajaman, dan kemampuan noise reduction keduanya sama baiknya. Di sektor video, kedua iPhone ini juga masing-masing mampu merekam maksimal di resolusi 4K hingga 60 fps, baik di kamera belakang maupun di kamera depannya. Dari sampel pengetesan ini terlihat secara umum video yang dihasilkan kedua iPhone ini memiliki karakter warna dan kontras yang masih serupa dengan dynamic range yang sama-sama luas dan dengan kestabilan video yang sama baiknya. Hal yang dimenangkan iPhone 12 Pro Max tentu saja kemampuan zoom in videonya. Ya, dengan bantuan lensa telefoto, iPhone 12 Pro Max mampu menangkap detail objek dengan lebih baik dengan kemampuan 2,5 kali optical zoom hingga 7 kali digital zoom. Sedangkan iPhone 13 yang tidak memiliki lensa telefoto hanya bisa zoom in secara digital, itu pun hanya maksimal di 3 kali digital zoom saja. Beralih ke perekaman video kamera depan, di sini secara kualitas baik dalam hal akurasi warna, ketajaman, dan stabilisasi videonya nampak begitu identik. Hanya saja dalam hal dynamic range iPhone 13 terlihat sedikit lebih luas, walaupun perbedaannya menurut saya tidak terlampau jauh. Dan di luar daripada itu, baik dengan menggunakan kamera belakang maupun dengan kamera depan, secara umum kualitas hasil perekaman video kedua iPhone ini bisa dikatakan masih cukup berimbang. Nah, salah satu software pendukung yang dianggap menjadi pembeda pada video iPhone 13 yaitu mode sinematiknya. Mode ini sendiri secara software mampu menciptakan efek bokeh dengan kedalaman ruang video yang terkesan natural, dan menariknya efek bokeh ini masih bisa kita atur sesuai preferensi ataupun kebutuhan pengguna. Dan kalau kalian perhatikan, separasi blur dari mode sinematik di iPhone 13 ini tergolong cukup rapi dan bisa dikatakan sudah cukup proper untuk kepentingan footage sinematik. Mode sinematik ini secara spesial memang baru dihadirkan Apple di iPhone 13 series ke atas.
Nah, sekarang kita bahas salah satu bagian yang tidak kalah penting, yaitu kapasitas dan ketahanan baterainya. iPhone 12 Pro Max dibekali baterai sebesar 3687 mAh, sedangkan iPhone 13 yang memiliki dimensi yang lebih kecil hanya dibekali baterai 3240 mAh saja. Sepengalaman saya, dengan skenario penggunaan yang cukup intens, screen on time yang didapatkan iPhone 13 berkisar 7 jaman, sedangkan screen on time yang didapatkan iPhone 12 Pro Max berkisar 8 jaman masing-masing dalam sekali siklus pengecasan. So, walaupun saya cukup impress dengan ketahanan baterai iPhone 13, namun dengan kapasitas yang lebih besar, iPhone 12 Pro Max mampu memberikan daya tahan baterai yang sedikit lebih lama. Nah, itulah beberapa aspek yang bisa menjadi pembeda sekaligus menjadi poin pertimbangan kalian dalam memilih salah satu dari kedua iPhone ini. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video lainnya.